Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita belajar pada firman Tuhan. Kita buka dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sudah kita mengatakan amin. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu dosa menghambat jawaban doa atau keselamatan. Dosa adalah penghambat utama keselamatan dan dari pertolongan Tuhan. Dosa itu memisahkan hubungan kita manusia dengan Allah, karena sifat Allah adalah kudus, karena kita adalah orang yang berdosa. Dosa juga membuat Tuhan menyembunyikan diri dan dia tidak mau mendengarkan setiap doa kita. Dosa juga menghalangi berkat sehingga manusia perlu bertobat dan membereskan dosa kita untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Di sini dalam ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang pertama, dosa memisahkan manusia dari Allah, yaitu ada temboknya pemisah. Dosa juga sebagai tembok yang memisahkan manusia dari Allah, yang menyebabkan doa kita tidak terjawab. Allah itu kudus, Allah tidak berkompromi dengan dosa. Dosa tidak diakui membuat Allah menyembunyikan diri dan tidak mendengar permohonan kita manusia. Karena dosa itu juga karena pemberontakan kita. Dosa pada dasarnya adalah pemberontakan manusia terhadap hukum Allah yang akibatnya kebinasaan rohani. Yang selanjutnya itu dosa menghambat pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, meskipun tangan Tuhan mampu menyelamatkan kita, dosa kita itulah membuat pertolongannya tidak sampai kepada kita. Bentuk dosa yang menghambat itu ketidaktaatan kita. Kita lebih mendengarkan godaan suara dari setan daripada firman Allah. Seperti yang terjadi peristiwa kejatuhan manusia yang pertama, yaitu di Taman Eden. Saat itu iblis datang, dia datang menyerupai seorang ular, itu ada ular itu, dan dia bicara kepada Adam dan Hawa. Waktu itu ada Hawa, kamu boleh makan buah di tengah-tengah taman ini, kan? Waktu itu Hawa jawab, kami nggak boleh makan, nanti kami akan mati. Datang lagi ada kesempatan, iblis datang lagi, goda lagi dengan perkataan, kamu bisa makan buah ini, nanti kamu seperti Allah. Nah, jadi kita ini adalah daging, jadi dia dengar, kamu akan jadi seperti Allah. Siapa yang tidak mau, kan? Akhirnya dia kasih kepada Adam. Nah, disitulah dosa itu masuk kepada manusia, dan disitulah kita selalu mendengar suara-suara tidak, kita mendengar suara-suara yang tidak. Katakan saya tidak berhasil, katakan saya gagal, keluarga saya hancur, katakan dan sebagainya. Banyak hal yang dikata oleh iblis. Itulah muslihat iblis di telinga kita. Sekaranglah kita belajarlah bahwa Tuhan punya kuasa dan dia akan menolong kita saat kita memperhatikan itu dalam nama Yesus, maka iblis itu akan lari daripada kita. Kebanggaan diri kita mencari pembenaran diri sendiri dan tidak mau tunduk pada kebenaran Allah. Jadi hal ini terjadi seperti ini. Kalau dikasih tahu, wah dia bela diri dia. Wah bukan seperti ini. Seharusnya dikasih tahu, minimal kita, oh iya benar juga yang dikatakan orang itu kan, minimal oh iya. Tapi kita manusia nih selalu hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, yang selanjutnya itu ketidakkepercayaan. Segala yang tidak dilakukan berdasarkan iman adalah dosa.
kita tidak percaya, maka itu juga berdosa seperti itu. Maka kita lihat, kita kembali lagi pada saat ini, di akhir zaman ini kita hidup hanya oleh iman. Kita kembalilah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bertobat karena zaman ini sudah di depan mata, banyak hal yang akan terjadi, kesusahan, kesesakan, dan sebagainya. Contoh yang lain itu kesombongan, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Contoh dosa yang menghambat kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Serakah, kita marah, tidak terkendali pada orang lain, suka-suka hatinya, udah gitu baru kita sadar, itulah. Tanpa kita sadar, itu udah dosa mengikat kita. Dengki kita, mengikat apa yang dimiliki orang lain. Nafsu berzina dan pornografi, rakus, maunya semuanya milik kita. Malas juga berdosa. Iri hati, di mana iri hati di situ ada kekacauan, pikiran negatif dan gagal. Banyak hal contoh yang lain itu adalah menghambat kita datang kepada Tuhan. Sekarang kita belajar, kita kembalilah kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang meskipun Dia mampu untuk menyelamatkan kita. Tapi dosa itulah membuat pertolongan Tuhan tidak sampai kepada kita. Dosa juga membuat kita kehilangan kemuliaan Allah dan halangi berkat serta masa depan yang baik dari Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, masa depan kita yang baik. Tapi iblis itu yang membuat kita, kenapa? Dosa itu yang membuat kita, dosa itu yang menghalangi kita dapat berkat daripada Tuhan. Jadi solusinya itu harus ada pertobatan yang sejati. Mengakui dan membereskan dosa kita. Langkah pertama untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan adalah kita mengakui dosa kita. Kita harus bertobat dan membereskan diri di hadapan Allah dan manusia. Pentingnya pertobatan itu, tanpa kesadaran akan dosa, tidak mungkin ada pertobatan sejati. Kita kadang seorang, oh kamu jangan begini begitu, tapi kalau orang tidak sungguh-sungguh, nggak ada gunanya. Sama dengan kita, kalau kita harus kita menyadari itu dari hati kita sendiri, kita kembali kepada Tuhan, kita menyadari kesalahan karena perbuatan kita, maka itulah namanya pertobatan yang sejati. Kalau tanpa kesadaran akan dosa, tidak mungkin ada pertobatan yang sejati. Tuhan mendaki umatnya bertobat agar tidak ada penghambat dan menerima pertolongannya. Penebusan Yesus Kristus melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tembok pemisah dosa telah dihancurkan, kita bebas dari belenggu dosa. Dan Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, Dia menjadi seorang bayi, Dia jadi manusia dan lahir di kandang yang hina. Kemudian dalam perjalanannya hidupnya selama dunia 33 tahun, maka satu saat Dia ditangkap di Taman Getsemani dan ditangkap, kemudian Dia disalibkan. Disitulah penyelamatan Tuhan terjadi kepada kita. Di atas kayu salib Dia menebus dosa kita, Dia dipaku, Dia dibunuh, ditikam karena pemberontakan kita. Karena kasih-Nya begitu besar kepada kita, maka Allah melakukan itu. Karena begitu mengasihi kita manusia, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Bagaimanakah dengan kita di akhir zaman ini? Apakah kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan? Waktunya sudah dekat. Di sini kita lihat banyak hal yang terjadi. Banyak terjadi sekarang peperangan. Orang sudah antri minyak karena takut minyak itu habis. Antri sampai ada berapa kali antri sampai di jalan. Dan banyak hal yang terjadi, barang semakin mahal, terjadi peperangan, itu artinya dampak ke Indonesia. Bagaimanapun tetap ada dampaknya. Nuklir dari atas itu minimal dari dan nuklir itu memang sih dia tidak memiliki Indonesia, tapi dampak kepada Indonesia sangat besar. Karena mengapa? Kalau minyak tidak terkirim itu, stok Indonesia hanya 20 hari. Kalau tempat mereka yang lain sih bisa sampai berapa bulan. Tapi keadaan kita sekarang itu dampaknya sangat besar. Jadi disitulah kita kembali kepada Tuhan. Dan kasih manusia juga semakin dingin. Saat inilah kalau memang Tuhan sudah menegur kita, karena untuk menghambat kita datang kepada Tuhan, menghambat kita pada keselamatan, itu karena dosa kita. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Untuk mengatasi penghambat kita, yaitu harus kita mengakui dosa, kita berhenti mencari alasan, dan dengan rendah hati kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita berbaliklah kepada Tuhan dalam kesesakan, dan hendaklah dengan bersegera kita berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan ditemui oleh mereka yang mencarinya. Kita kembali kepada Tuhan, waktunya sudah dekat. Dan sekarang kedatangan Tuhan sudah di abang pintu, maka kita nanti kedatangan Tuhan, saat itu Tuhan Yesus bertanya, masih adakah iman di muka bumi ini? Kita katakan ada, Tuhan, inilah aku. Kita kembali kepada Tuhan pada saat ini, saat kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesuslah satu-satunya yang telah berkorban kepada kita di atas kayu salib, dan Dia menghancurkan pemisahan antara kita dengan Allah karena kemurahannya, karena kasih karunia, karena anugerahnya, karena Dia sangat mengasihi kita manusia. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, bukan hanya sebagai bayi, tapi Dia akan datang menjadi raja, Dia akan datang menjadi hakim. Saat ini kita kembali kepada Tuhan, masih ada waktu. Tuhan Yesus berkati.